kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan pembelajaran nahwu. Mudah-mudahan kita semua tentunya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap semoga kita semua diberikan kemudahan atas segala urusan-urusan yang saat ini sedang kita hadapi. Baik sahabat-sahabatku semuanya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar nahwu, yang mana sebelumnya kita telah membahas seputar bab kalam. Apa itu kalam? Nah, saat ini kita akan menjelaskan pembagian lafaz karena lafaz yang tersusun itu akan menjadi sebuah kalam. Nah, oleh karenanya kita harus mengetahui lafaz itu ada berapa bagian menurut bahasa Arab. Baik, langsung saja saya akan membacakan sebuah teks yang mana saya melihat pada rujukan kitab Al-Jurumiyah, dan kali ini tentunya saya menggunakan kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Jurumiyah karangan Abu Anas Malik bin Salim bin Mathur Al-Mahdari. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa qasamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Asyarhu bayyana al-musannif annal alfadhu allati tastakhdimuha al-arab fi kalamiha la takhruju an wahidin min thalathati asya' al-ismi awil fi'li awil harfi. Baik sahabat-sahabatku semuanya, pada kitab ini pada kitab Al-Mumti ini dijelaskan oleh musannif bahwa pembagian lafaz itu terbagi menjadi 3. Waqsamu salathatun, yang pertama apa? Ismun, kemudian fi'lun, fi'il, wa harfun, dan huruf. Musannif menyampaikan bahwa annal alfadhul lati tastakhdimuha al-arab fi kalamiha la takhruju an wahidin min thalathati asya'. Sesungguhnya lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang Arab dalam kalamnya, entah itu secara tertutur dalam pembicaraan ataupun secara tulisan, mereka menggunakan lafaz-lafaz itu tidak akan jauh dari 3 lafaz. Apa saja? Isim, fi'il, sama huruf. Baik sahabat-sahabatku semuanya, jadi lafaz itu adalah bahasa Arab. Kalau seandainya kita alih fungsikan atau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi lafaz itu adalah kata. Nah, sedangkan menurut ilmu qawaid nahwu, jadi pembagian lafaz itu terbagi menjadi 3. Ada isim, fi'il, dan huruf. Nah, orang Arab itu mereka merangkai sebuah kata sehingga menjadi sebuah kalimat, entah itu dalam berbicara ataupun dalam membuat sebuah tulisan. Itu kata-kata yang mereka gunakan tidak akan lepas dari 3 kata. Apa saja? Isim, fi'il, dan huruf. Seperti itu. Jadi pembagiannya hanya ada 3. Isim, fi'il, huruf. Nah, apa itu isim? Fal ismu huwa kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taqtarin bi zaman. Yang dikatakan isim itu adalah sebuah kata yang menunjukkan terhadap makna itu sendiri dan tidak terikat oleh waktu. Contohnya, mithalhu zaidun wa farasun wa usfurun wa zahratun wa baitun wa dzakaun wa maktabun, misalnya wa kursiyun, dan lain sebagainya. Contoh tadi Zaidun itu kan nama orang, Ahmad, Musa. Nah, kira-kira nama orang ini terikat oleh waktu atau tidak? Tidak. Kemudian farasun. Nah, farasun ini sebuah kata yang artinya seekor kuda. Nah, kuda itu adalah salah satu nama dari seekor binatang. Nah, kira-kira kata kuda itu terikat oleh waktu atau tidak? Kan tidak. Kemudian contoh yang ada di depan saya ini meja, maktabun. Nah, kata maktabun ini kira-kira terikat oleh waktu atau tidak? Kan tidak. Itu namanya isim. Kemudian yang kedua, al-fi'lu. Apa itu fi'il? Huwa kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waqtaronat bizamanin.
Nah, yang dikatakan fi'il itu adalah sebuah kata yang menunjukkan terhadap makna itu sendiri, waqtaronat bizamani, dan terikat oleh waktu. Misalnya contohnya qoma, kemudian yakumu, kemudian kum, kemudian jalasa, yajlisu, qoro'a, yaqra'u. Qoma, dia telah berdiri. Yakumu, dia sedang berdiri. Nah, koma, dia telah berdiri itu menunjukkan sebuah kata yang terikat oleh waktu, telah. Ya, telah berarti kan telah dilakukan. Kemudian yakumu, dia sedang berdiri. Nah, artinya menunjukkan bahwa kata tersebut terikat oleh waktu. Kemudian contoh yang lain, jalasa, artinya dia telah duduk. Yajlisu, dia sedang duduk. Nah, semua kata ini terikat oleh waktu. Baik, fal fi'lu yang qasimu ila thalathati aqsamin. Nah, adapun fi'il itu terbagi menjadi 3. Yang pertama madin, yang kedua mudhari'in, yang ketiga amrin. Apa itu madin? Huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zamanil madhi. Yang artinya adalah sebuah kata yang menunjukkan terhadap peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Contoh kataba, kemudian safaro, kemudian sholat. Nah, kataba artinya adalah dia telah menulis. Kemudian safaro, dia telah bepergian. Kemudian sholat, dia telah sholat. Nah, kata telah ini menunjukkan masa lampau. Kemudian mudhari'in, wa huwa ma yadullu ala hadatsin yaqa'u fi zamanil hadir awil mustaqbal. Yang dikatakan fi'il mudhari' itu adalah sebuah kata yang menunjukkan terhadap peristiwa yang terjadi pada saat ini atau yang akan datang. Contoh, yaktubu, kemudian yusafiru, kemudian yusolli. Yaktubu artinya apa? Dia sedang menulis. Kemudian yusafiru, dia sedang bepergian, ya. Kemudian yusolli, dia sedang sholat. Kata sedang ini menunjukkan pada waktu saat ini atau sedang dikerjakan. Adapun yang istiqbal, ya, yang menunjukkan masa yang akan datang, itu biasanya ditambah sa atau saufa. Sa dan saufa itu menunjukkan istiqbal. Nah, sekarang perbedaannya antara sa dengan saufa. Kalau sa itu masa yang akan datang, akan tetapi berdekatan. Sa'akumu, saya akan berdiri misalnya. Kemudian yang saufa, saufa adhabu ilal Makkah, saya mau berangkat ke Makkah. Itu waktunya bisa tahun depan atau tahun berikutnya atau kapan saja, artinya tidak berdekatan tapi berjenjang. Nah, perbedaan antara sa dengan saufa, ya, kalau sa itu maunya atau akannya berdekatan, sedangkan saufa itu akan dilakukan, akan tetapi berjenjang, entah kapan. Kemudian berikutnya yang ketiga, amrin atau fi'lul amri. Nah, fi'lul amri sendiri huwa ma yadullu ala hadatsin yutlabu usuluhu fi zamanil mustaqbal. Sebuah fi'il yang menunjukkan pada peristiwa yang meminta pemerolehannya pada waktu yang akan datang. Atau bisa disebut juga fi'lul amri itu adalah sebuah perintah. Kapan perintah itu dilaksanakan? Setelah perintah itu dilontarkan atau disampaikan. Contohnya uktub, kemudian safir, kemudian sholli, idhab, ikro, ya, uktub, tulislah. Orang akan menulis setelah perintah yang kita utarakan itu terlontar. Artinya kalau perintah, ya, orang itu akan melaksanakan setelah perintah tersebut diucapkan. Nah, itulah tadi pembagian fi'il. Jadi fi'il terbagi menjadi 3. Yang pertama fi'lul madhi, yang kedua fi'lul mudhari', dan yang ketiga fi'lul amri.
Sahabat-sahabatku semuanya, di mana saja kalian berada, berikutnya lafaz yang ketiga atau kata yang ketiga itu adalah al-harfu. Apa itu huruf? Huwa kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Sebuah kata yang menunjukkan terhadap makna jika seandainya disandingkan dengan kata yang lainnya. Misalnya contohnya lam, fi, ala, an, dan lain sebagainya. Artinya begini, jika huruf tersebut berdiri sendiri, itu emang memiliki arti. Contoh misalnya ya, lam artinya belum, fi di dalam. Lam ini maknanya nafi. Tapi kalau seandainya berdiri sendiri, itu maknanya apa? Belum misalnya. Saya melontarkan sebuah kalimat, ya ikhwani lam, wahai sahabat-sahabatku lam, misalnya saya bilang, apa maksudnya? Nah, jika seandainya disandingkan dengan kata yang lain, entah itu dengan isim atau fi'il atau dengan dua-duanya, contoh lam yakum zaidun, sahabat-sahabatku lam yakum zaidun, itu maknanya Zaid belum berdiri. Di saat disandingkan dengan kata yang lain, dengan isim dan fi'il, itu akan memiliki makna. Lam yakum zaidun, Zaid belum berdiri. Nah, itu adalah huruf. Jadi sahabat-sahabatku semuanya, apa yang disampaikan dalam kitab ini ya oleh al-musannif, aqsamul alfaz yang qasimu ila thalathati aqsam, ya, yang pertama ada isim, ada fi'il, ada huruf. Jadi kalimat terbagi menjadi tiga, isim, fi'il, huruf. Para Arab jika seandainya berbicara membuat kalimat entah secara tertutur atau tertulis, itu tidak akan lepas dari isim, fi'il, huruf. Seperti itu. Baik sahabat-sahabatku semuanya, mungkin itu saja pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu kalam. Hari ini kita mempelajari aqsamul alfaz, sebagaimana yang disampaikan oleh musannif bahwa pembagian dari lafaz itu ya, pembagian dari kata itu menjadi tiga ya, kata terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada isim, kemudian ada fi'il dan huruf. Nah, tadi dikatakan bahwa isim itu adalah sebuah kata yang menunjukkan makna itu sendiri dan tidak terikat oleh waktu. Contohnya maktabun, kursiyun, ya, nama orang, Musa, Ahmad, dan lain sebagainya. Sedangkan fi'il adalah sebuah kata yang menunjukkan makna terhadap kata tersebut, akan tetapi terikat oleh waktu. Sedang duduk, akan duduk, ya, telah duduk, jalasa, yajlisu, qara'a, yaqra'u, dan lain sebagainya. Dan fi'il ini terbagi menjadi tiga. Di antaranya adalah fi'ul madhi, kemudian fi'ul mudhari' dan fi'ul amri. Berikutnya lafaz yang ketiga adalah huruf. Nah, huruf adalah sebuah kata yang menunjukkan terhadap makna jika seandainya disandingkan dengan kata yang lainnya, entah itu dengan isim atau dengan fi'il. Baik sahabat-sahabatku, itulah pembahasan pembagian lafaz atau pembagian kata. Mudah-mudahan kita semua tentunya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari ilmu nahwu ini ya. Mudah-mudahan kita semua tentunya diberikan kemudahan dan segala urusan yang saat ini sedang kita hadapi mudah-mudahan Allah mudahkan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.